Oke, kita sekarang akan berbagi cara membuat eh, login ya, multi login. Jadi satu email, kemudian nanti di situ akan ada pemilihan user ya. Langsung saja kita ke Google Drive dan juga website Upsheet. Kemudian kita buat database, karena sejatinya Upsheet ini dimulai dengan database itu ya, dan di sini kita menggunakan Google Sheet. Oke, kita klik kanan, kemudian Google Sheet. Sinyalnya agak kurang mendukung. Kita kasih nama di sini user login ya. User login. Kita kasih nama di sini user. Terus di sini kita kasih ID, nama ya. Kemudian username, password ya. Kemudian kita kasih tambahan ya, keterangan. Nah, ini saja cukup. Terus kemudian kita tambah lagi di sini menu atau tampilan awal. Jadi kalau yang user ini fungsinya adalah untuk nanti login user itu menggunakan data yang ada di sini, sedangkan menu ini adalah tampilan yang akan ditampilkan pertama kali. Umumnya header ya. Jadi kita kasih nama misalkan versi ya. Versi saja. Versi 1. Selamat datang. Ini tidak harus ya, ini hanya untuk mempermudah, simpel gitu aja ya. Kemudian di Upsheet kita langsung masuk saja create apps, kemudian start. Kita masuk login user ya, kasih nama, kategorinya order, kemudian kita pilih sheet yang tadi ya, Google Sheet yang kita buat pertama kali, di mana tadi posisinya di sini user login. Oke, ini sudah masuk ya, ini tutup saja, biarkan dia loading. Nah, apa perbedaannya sebenarnya user login ini dengan yang lainnya? Kita tahu bahwasanya Upsheet itu ketika ingin digunakan kita harus meng-share email di sini ya, share ini. Sinyalnya ini masih belum selesai loading. Nah, di sini kita tambahkan email-email yang apabila lebih dari 10 email itu kita harus masuk ke Upsheet yang berbayar. Di sini ya. Nah, ini kan baru hanya satu. Kita tambahkan sampai 10 saja. Itu untuk yang gratis. Sedangkan kalau lebih dari 10, maka dia harus berbayar. Nah, kemudian bagaimana cara mengakalinya? Di antaranya adalah dengan kita membuat satu email atau beberapa email yang itu dipakai untuk beberapa orang. Kemudian setelah mereka bisa mengakses aplikasi,
kita pecah menggunakan user settings. Jadi meskipun emailnya sama, nanti usernya bisa berbeda-beda. Kemudian kita langsung saja masuk. Yang pertama kali dilakukan adalah tentunya perbaikan daripada kolomnya ya. Cuma kita buat cepat saja. Kolom ini Unix, ID Unix, nama, teks, username ini kita ganti teks saja. Terus password ini teks, keterangan teks semuanya ya. Nah, untuk keterangan ini kita tidak usah show. Kemudian password ini required semua ya. Jadi wajib ada. Karena memang kita membuat yang sederhana saja. Yang penting temanya tersampaikan. Kemudian kita tambahkan yang menu. Yang menu ini cuma ada satu ya, cuma ada satu teks. Kemudian biar lebih ini langsung tambahkan saja di sini ya. Menu sudah ada. Kita kasih first. Biar bagus, kita displaynya kita ganti home ya. Biasanya kalau menu itu dia logonya home. Nah, seperti ini. Kemudian kita menggunakan yang detail. Ya, jadi dan di sini kita ganti ke center. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilannya adalah versi 1, selamat datang ya. Seperti itu saja. Apabila dia bisa masuk ya berarti berhasil masuk, kalau tidak bisa ya tidak bisa. Nah, dan untuk yang ini kita aktifkan, ini tombolnya ini kita hide saja. Nah, jadi kita tidak terhalangi sesuatu. Kemudian biar lebih bagus kita bisa menambahkan SVJ di dalam abjad kita ya. Di sini saya akan menambahkan selamat ya tampilan SVG ya biar lebih nyaman. Nah, saya sudah menyiapkan scriptnya ini. Langsung saja dipaste. Ininya jangan lupa diganti ke image. Ya. Nah, sudah tampil ya. Cuma saya ingin ya sudah cukup ini ya. Selamat datang di aplikasi ini. Tinggal nanti dikondisikan saja biar bisa lebih rapi ya. Ini kan memang hanya acak-acakan ya. Kita langsung masuk detail, menunya ini kita rapikan. Main image-nya kita ganti SVJ ya. Jadi dia ada di atas ini. Kemudian ininya kita fit saja. Sayangnya tulisannya ini tidak rapi karena memang tidak disetting ya. Nanti saja itu settingannya, pembahasan kita bukan pada di situ ya. Nah, ini jadi adalah tampilan awal. Ketika seseorang login, dia akan tampil seperti itu. Nah, kita ini ingin memfilter gitu. Jadi siapa yang boleh melihat ini dan siapa yang tidak boleh melihatnya. Maka kita pertama masuk di sini, di user settings sini ya. User ini belakangannya kita kasih ke menu saja. Oh sorry, ini yang menu, yang user ya, usernya kita menu biar dia tidak ini. Kemudian pengennya saya itu ketika seseorang itu masuk aplikasi, dia kan langsung dihadapkan dengan tampilan login ya. Itu bagaimana mulainya? Kita mulai dari sini ya, user settings. Nah, ini show ini tidak usah ya karena kita memang tidak mau. Option 1 kita ganti dengan
username, terus yang berikutnya adalah password ya, ini teks ya, seperti itu. Kemudian kita pilih show. Nah, terus nanti di sini kita kasih nama ya, nama ini teks juga kita show kan. Nah, ini username-nya required ya, seperti ini. Maka dia akan ada tampilan di samping sini. Nah, di sini ada settings. Nah, settings ini adalah kalau kita klik, nah di sini sudah ada username, password, nama. Apa? Kenapa harus kita menggunakan settings di sini? Karena sejatinya ketika kita settings, kemudian kita input misalkan ini ya, kita save, dia akan mengloading dan datanya yang kita input di sini itu baku, tidak akan berubah gitu. Jadi kalau tadi di sini kita input username-nya adalah kiweki, maka ketika kita panggil dia nilainya akan selalu ini, berbeda dengan yang lainnya. Itulah yang bisa dijadikan trik supaya kita bisa membuat username ya. Langsung aja, ini kan tampilan username ya, contoh ya. Nama kita kasih nama Putra, ID-nya adalah Putra31, passwordnya 123 saja. Kemudian kita save. Nah, jadi di sini sudah ada satu ID ya. Nah, kemudian kita perbaiki ini. Ketika username di input, nah, bagaimana caranya agar datanya itu benar ya dengan yang ada di data, yaitu kita masuk ke sini username, kemudian data validati ya. Ini kalau kita pengen dia tidak di enum ya, tapi kalau kita ingin dia enum, apa itu enum? Kalau enum itu dia sudah menampilkan, jadi ini jangan lupa dicentang ya, ininya teks, kemudian ini drop down aja biar kalau datanya banyak ya enak. Kalau button kan ketika datanya banyak ya full layar kita dengan itu. Data validity-nya kita menggunakan data user, kemudian username. Sorry, belum diklik. Ya, username. Di sini kita tulis user ya. Ya, seperti ini. Karena kalau tidak dibeginikan dia takutnya ketika tabelnya banyak dia tidak ini. Oke, kita lihat apa bedanya. Kita save. Nah, ketika klik dia akan ada tampil di sini ya, Putra31 password. Nah, kemudian nama ini ketika user ini ditampil, pilih yang ini biar dia tampil sesuai dengan apa yang ada. Bagaimana kita menggunakan lookup ya. Jadi lookup, nah datanya adalah patokan utamanya username, user settings, kemudian username. Nah, kemudian kita pilih tabelnya, user, kemudian kolomnya adalah username. Nah, yang kita ingin ambil adalah nama ya, nama di user. Oke. Nah, seperti ini dia sudah ada di formula. Jadi ketika puterannya diklik, kita lihat datanya dulu. Username Putra31 nama ya. Kita tes. Jadi kalau ini diklik, dia langsung tampil nama Putra ya. Oke, ini kita cancel. Kita tambah lagi misalkan namanya Roy. Username-nya Roy 123. Roy ya. Passwordnya 123 juga.
kita save. Kita lihat ketika kita settings di sini, kita pilih Roy, maka nama Roy seperti itu. Itu bedanya kalau kita menggunakan enum. Nah, sekarang kalau misalkan usernya banyak, ya kita ingin supaya orang pun tidak mengetahui apa usernya, maka ini kita tidak usah pakai enum, kita pakai text saja. Tapi dan jangan lupa data validity-nya ini diganti. Kita ganti dengan in user settings username. Nah, jadi data dari sini dia ada di data user, kemudian username. Nah, kemudian errornya kita tampilkan sebagai username tidak terdaftar, ya. Kemudian kita save. Sehingga ketika seseorang tidak ini kenapa enum, coba kita ulangi. Username, kita lihat. Harusnya ini sudah betul, cuma jadi harusnya secara ini adalah yang diinput di username itu harus ada datanya di tabel user kemudian username. Kalau tidak ada berarti dia tidak valid ya. Ini tapi kenapa dia malah menampilkannya? Apakah salah atau yang, coba kita lihat. Dia kok enum username text ya. Data validity oke, kita tambah saja if true false ya. Jadi kalau ada maka dia akan true, kalau tidak ada maka false. Betulkah? Ya, dia sudah mengenang ya. Nah, kita tambah contoh username, kita masukkan sembarang. Nah, username tidak terdaftar ya, karena memang tidak ada. Coba kita lihat di sini Putra 31 ya. Nah, di sini kita input Putra 31, langsung tampil Putra dan benar ya. Kemudian itu yang langkah pertama. Kemudian yang kedua adalah passwordnya kita setting. Nah, password di sini kita require-nya kita edit. Jadi is not blank, user settings username. Jadi ketika username-nya itu tidak kosong, maka dia harus wajib ada passwordnya ya. Nah, kemudian valid if-nya kita menggunakan lookup user settings username, terus kita ngambil dari tabel user
kemudian yang jadi referensi adalah username-nya ya, di tabel username. Kemudian kita ambil password ya. Ya, ini sama dengan user settings password ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika username dipilih, dia akan meng-look up passwordnya, kemudian sama tidak dengan password yang diinput. Nah, ketika sama berarti true, kalau tidak sama berarti salah. Terus error validnya kita tulis password, jangan lupa tanda petik kalau dia lebih dari satu baris, password salah ya. Kemudian kita save. Kita tes ya tadi, Putra 31. Nah, passwordnya 456 misalkan. Nah, password salah, padahal password yang benar adalah 12123. Oke, langsung kita save. Maka dia berhasil login. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti secara ini sudah masuk ya. Sekarang kita tinggal tampilan menu ini ya. Selamat datang di aplikasi ini. Kita ke tampilan view. Nah, di sini kita displaynya show if ya. Di sini kita masukkan is not blank, user settings, username. Ya, jadi dia akan tampil kalau username-nya itu tidak kosong gitu. Kalau username-nya kosong maka dia tidak tampil. Nah, contoh seperti ini kan tidak tampil menunya. Nah, jadi ketika kita login settings gitu kan, tadi apa ya, Putra 31 misalkan 123 save, maka dia akan tampil menunya. Nah, ini tinggal dikondisikan sesuai kebutuhan seperti itu. Jadi ringkasnya itu seperti itu. Adapun bagaimana mau dikembangkan dan lain-lain itu tinggal dilanjutkan sendiri sesuai kebutuhan ya. Misalkan nanti ada view-view yang lain ataupun yang ini, tinggal dikondisikan saja. File percontohan bisa di download di link ya, nanti kita bagikan. Mungkin ini aja ya tutorialnya ya, meskipun satu titik tapi banyak waktunya. Kemudian untuk merapikan setting ini, kita masuk ke view, terus ini setting ini kita ganti display name-nya. Nah, jadi if is blank, salah, user settings, username. Nah, jadi kalau dianya masih blank maka dia akan bertulisan login, tapi kalau tidak dia masuk login ulang ya. Coba kita lihat gimana. Oh, di sini mungkin oke, display message thanks. Oh, ini harusnya if ya. Nah, kita save. Username tadi Putra 31 123 ya. Karena sudah login maka dia menjadi login ulang.
Nah, ketika login ulang gitu kan, ini kan datanya masih ada. Bagaimana caranya biar dia ke reset gitu, biar orang tidak tahu misalkan menggunakan HP kita. Ya, kita tinggal masuk di user setting sini, terus yang username bagian bawah folder ini, sorry, di update ini reset on edit, dua-duanya ya. Jadi ketika dia diedit, dia akan di reset, dianya akan menjadi blank. Contoh ya, mana nih loading. Oke, Putra 31, password 123, save. Nah, di sini login ulang. Ketika kita klik login ulang, nah, maka dia langsung kosong ya. Tidak seperti tadi masih ada data tersisa. Dan ketika sudah kosong kayak gini, ya, kita save, nggak bisa ya. Oh, kita pengennya supaya ini kalau dikosongin nggak apa-apa. Jadi dia akan menjadi login kosong. Maka require di sini kita matikan. Jadi nggak harus diisi. Cuma konsekuensinya ketika tidak diisi, ya dia akan login kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada data. Yang user ini pun sebenarnya masih tampil ya, karena memang tadi belum difilter ya, belum kita atur di sininya ya, di displaynya ini show if-nya. Tapi nggak apa-apa, itu dilanjutkan aja nanti. Nah, misalkan dia input dengan yang lain ya, seperti tadi user sembarang ya, username tidak terdaftar gitu, seperti itu. Oke, kita selesaikan.